Saya akan menjelaskan tentang Kasqita microserver. Yang pertama itu daftar tujuan. Tujuan yang pertama, tujuan kenapa aplikasi ini dibuat. Yang kedua, fitur dan layanan di dalam aplikasi. Yang ketiga, alur belajarnya aplikasi. Yang keempat, alasan memilih Kasqita sebagai aplikasi tugas microserver. Yang kedua itu tujuan. Tujuan yang pertama itu mendigitalisasi pengelolaan kas organisasi yang sebelumnya masih manual. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan transparan keuangan sehingga seluruh anggota dapat memantau saldo dan riwayat transaksi secara real time. Yang tujuan ketiga yaitu mengurangi kesalahan pencatatan karena sistem melakukan perhitungan otomatis. Yang tujuan keempat yaitu memberikan kemudahan akses baik untuk admin maupun anggota melalui web dan Android. Tujuan yang kelima itu menerapkan konsep microserver agar sistem lebih struktur, aman, dan mudah dikembangkan. Adapun fitur-fitur dan layanan di dalam aplikasi. Yang pertama, out service. Yang kedua, wallet service. Yang ketiga, notification server. API gateway. Yang kelima itu web client. Adapun penjelasannya. Yang pertama itu out server. Tujuannya itu registrasi anggota baru, login dan let out. Yang ketiga itu pembagian hak akses. Pembagian hak akses di sini juga memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu admin, yaitu untuk mengolah data dan transaksi. Yang tujuan keduanya itu anggota untuk melihat informasi kas. Yang kedua itu well server. Tujuannya itu pencatatan iuran bulanan. Yang kedua itu pencatatan pengelolaan denda keterlambatan. Yang ketiga tujuannya itu adalah perhitungan saldo otomatis. Yang keempat riwayat transaksi. Yang berikut adalah notification service, yaitu notifikasi transaksi. Yang keempat yaitu API gateway, yaitu pengubahan antara layanan. Yang kelima itu well client atau Forden. Adapun tujuannya itu dashboard, tabel transaksi, menu anggota, dan cek struktur digital. Adapun juga alasan mengapa memilih Kasqita sebagai aplikasi tujuan microservice. Aplikasi Kasqita dipilih jadikan tugas microserver karena paling pas dibuat menunjukkan konsep microservice secara nyata dan gampang dipahami. Alasan yang pertamanya itu fitur bisa dipisah jelas, itu misalnya layanan user, kas, dan pemasukan, pengeluaran, dan layanan. Ini cocok banget dengan konsep microservice yang tiap layanan berdiri sendiri. Alasan yang kedua itu mudah dikembangkan atau bertahap. Kalau nanti mau nambahkan fitur atau notifikasi, ekspor laporan, mobil app, tinggal nambahkan server baru tanpa gangguan yang lain. Yang itu alasan yang ketiganya itu relevan dengan kebutuhan nyata. Aplikasi KAS dipakai di banyak organisasi, yaitu kelas, UKM, komunitas. Jadi bukan contoh abstrak. Yang keempat itu mudah diuji dan dipelajari. Tiap server bisa dites sendiri atau API, cocok untuk tugas akademik. Yang alasan yang kelimanya itu menunjukkan kelebihan microservice seperti stabilitas, maintenance lebih mudah, dan keamanan lebih terkontrol atau roulette bendahara admin user. Bagaimana aplikasi ini berjalan. Jadi untuk tampilan pertamanya itu dia langsung menuju ke form untuk login. Jadi karena saya belum ada akses, jadi terlebih dahulu kita melakukan pendaftaran atau registrasi dulu. Di sini username-nya misalnya kita pilih Nai, nama lengkapnya passwordnya login sebagai administrator. Oke. Selanjutnya kita login sebagai anggota supaya nanti pas masuknya tidak bingung. Adel sebagai anggota. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya akun dan sudah bisa akses untuk masuk ke aplikasinya. Jadi tadi itu namanya Nai, passwordnya Nai 123.
Jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Kasku. Jadi di sini itu ada identitasnya, terus ada menu dashboard, transaksi, kas keluar, laporan, anggota, dan pengaturan. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari menu pengaturan dulu. Jadi di sini itu kita bisa ubah misalnya nama organisasinya nama organisasinya itu Emailcom. Terus untuk nomor rekeningnya itu bisa diubah, terus untuk dananya juga bisa diubah. Sedangkan untuk iuran per bulannya itu misalnya taruh saja 10.000, 123. Terus untuk denda per harinya itu 1.123. Untuk jatuh tempo tanggal tagihnya itu tanggal 1 setiap awal bulan. Jadi dendanya itu 1.000 itu berlaku pada mulai dari tanggal 2 atau setelah tanggal 1. Kita lakukan simpan perubahan. Oke, berhasil. Selanjutnya yang kedua itu ada anggota. Jadi pada menu anggota ini itu admin juga bisa melakukan tambah anggota. Contohnya password, dan ini ada daftar anggota organisasinya. Nah, pada menu ini juga admin bisa menghapus anggota-anggota yang mungkin sudah tidak termasuk dari organisasi tersebut. Misalnya saya hapus Zalita lagi, anggaplah pindah tugas. Kita pindah tugas mana atau ke foto anggota. Oke, anggota telah dinonaktifkan. Selanjutnya di bagian laporan. Ini banget. Jadi di sini itu ada tampilan laporan rekapitulasi per bulan. Jadi misalnya di sini tuh bulan Februari, terus nanti dia ikut lagi per tabelnya, berapa sudah? Per barisnya, misalnya bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan seterusnya. Pemasukan per bulannya itu di sini misalnya pemasukan bulan Februari itu 100.000. Terus pengeluaran di bulan Februari itu 80.000, berarti sisa saldo pada bulan Februari itu 20.000. Terus untuk rekapitulasi per kategorinya itu, kategori misalnya pengeluaran untuk sumbangan. Di sini total transaksi misalnya tadi itu pengeluarannya itu 80.000. Jadi di sini total transaksinya 80.000. Selanjutnya menu kas keluar. Jadi ini itu dicantumkan tanggal transaksi pengeluaran dananya, misalnya tanggal 3 Februari 2026. Terus keterangannya itu misalnya sumbangan untuk masjid kategori sumbangan, jumlahnya itu 80.000. Terus detailnya itu di sini detailnya itu ada buktinya atau struknya. Selanjutnya ada transaksi. Jadi di sini admin bisa melakukan transaksi misalnya jumlah 20.000 tunai cash. Di sini juga ada via transfer melalui BRI, top up melalui Dana. Jadi kategorinya itu iuran wajib. Selanjutnya keterangan bulan Februari Oke, 10.000. Iuran bulan Februari sampainya Maret. Terus di sini itu ada pilihan bulan penagihan iuran. Jadi karena pembayaran ini dari bulan Februari sampai Maret, berarti kita pilih tagihnya itu di bulan April. Simpan. Di sini juga ada struk. Di sini juga ada struknya atau bukti pembayarannya. Jadi ini untuk identitasnya, kasku, terus nomor transaksi sekian, tanggal 4 Februari 2026, diterima dari ada ribuan data nilai benai, jumlah pembayaran 10.000, kategori iuran wajib, status berhasil, dan keterangan iuran bulan Februari sampai Maret. Di sini juga ada fitur cetaknya. Jadi kurang lebih seperti ini.
Misalnya dia itu printnya itu berwarna atau hitam putih. Nah, untuk di menu dashboard itu ada tampilan total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, dan transaksi jumlah transaksi hari ini itu berapa, maupun itu baik itu keluar maupun pemasukan. Selanjutnya kita login sebagai member. Anggap tanya-tanya itu sudah daftar, yaitu Adel. Adel 123. Oke, login berhasil. Nah, di sini tuh ada tampilan total saldo. Terus member juga bisa melakukan transaksi atau pembayaran dengan status pending atau tunggu konfirmasi dari admin. Terus yang kedua ada transaksi. Jadi di sini itu private transaksi lengkap, tetapi khusus untuk member sendiri. Tidak untuk semua, tapi khusus diri sendiri dari member itu sendiri. Jadi kita melakukan proses transaksi. Jumlahnya taruh saja 20, 23. Kategori iuran wajib, terus kategorinya itu sumbangan, keterangan sumbangan untuk LDK. Simpan. Oke, transaksi berhasil. Jadi di sini itu statusnya itu masih pending. Terus aksinya itu di sini kita diarahkan untuk mengupload bukti. Jadi taruh saja ini, upload. Oke, berhasil, bukti pembayaran berhasil diunggah. Terus di sini juga ada daftar pengeluaran dana kas. Jadi karena aplikasinya ini itu aplikasi kas organisasi, jadi dia itu bersifat transparan. Jadi untuk pengeluaran organisasinya itu setiap member itu bisa diperlihatkan, dan juga laporan, kecuali tadi transaksi. Kalau transaksi itu yang diperlihatkan itu khusus dari member itu sendiri. Jadi di laporan di sini juga ditampilkan laporan rekapitulasi per bulan. Jadi di sini itu pas bulan Februari itu pemasukan cuma 10.000. Jadi untuk pemasukan dari member ini kita tunggu konfirmasi dari admin. Selanjutnya nah, sekarang kita sudah login sebagai admin. Di sini ditampilkan bukti transaksinya itu ada 2 orang, di mana satunya sudah dikonfirmasi dan satunya masih status pending. Jadi di sini kita centang lunas. Kita cek buktinya. Jadi ini adalah buktinya contohnya. Di sini juga ada fitur untuk memperlihatkan struknya. Jadi struknya itu ini bukti setelah membayar. Jadi di sini tuh pokoknya seperti tadi, ada struknya juga. Nah, di sini ada fitur untuk cari. Jadi kita cari itu per bulan. Jadi ini untuk bulan Februari. Nah, ini untuk bulan Februari. Kita melakukan input baru untuk uang keluar. Anggap saja itu di bulan Maret. Ya, 10.000 ya. 23. Tunai cash. Di sini itu bisa melakukan transfer BRI. Tunai cash aja dulu. Keterangan untuk bazar. Simpan. Oke, transaksi berhasil. Lanjut kita melakukan pencarian. Misalnya kita taruh di bulan Maret. Oke, jadi yang muncul itu transaksi pada bulan Maret saja. Itu dia itu keterangannya itu bazar.
Oke, di sini ada struknya. Bajar. Nah, di sini juga ada fitur masuknya. Di sini juga ada fitur hapus. Jadi kalau kita mau hapus bukti transaksinya atau replay transaksinya bisa, tetapi ini tidak disarankan kecuali untuk yang mungkin semua laporan-laporannya itu, laporan maupun transaksi untuk keluar maupun masuk itu sudah direkap semua baru bisa dihapus gitu. Nah, selanjutnya ini itu daftar pengeluaran organisasi. Jadi daftar pengeluaran dana kas ini dia itu sudah tertera tanggalnya tanggal 4 bulan 3 tahun 2026, keterangannya itu untuk Bajar, kategorinya itu lainnya, jumlah 10.000 dan detailnya itu lihat nota. Nah, ini adalah nota pengeluarannya dan bisa dicetak juga. Nah, selanjutnya untuk di laporan. Nah, di laporannya ini itu rekapitulasi per bulan itu di sini tuh bulan 2 pemasukannya itu 70.000. Sedangkan di bulan 3 itu pemasukannya 0 tetapi pengeluarannya itu 10.000. Jadi selisihnya itu minus 10.000. Itu kurangnya 10.000. Selisihnya itu atau sisa saldonya itu 10.000. Terus rekapitulasi per kategorinya itu kategori lainnya total transaksinya itu 10.000. Jadi rekapitulasi per kategori ini untuk pengeluaran. Nah, sekarang kita login sebagai member lagi. Oke, login berhasil. Nah, jadi di sini itu total saldonya 10.000 karena sudah ada pengeluaran tadi 10.000. Ini masih loading ke jaringan. Di sini transaksinya itu cuman diperlihatkan dia sendiri tadi kan karena ini kan khusus untuk pribadi. Nah, sedangkan yang diperlihatkan kemarin itu adalah kas keluar. Nah, kenapa di transaksi ini itu tidak ditampilkan pengeluarannya? Karena mungkin bisa jadi saja nanti setiap member itu mereka kayak orang kayak otak-atik begitu ya. Mereka tuh otak-atik bisa saja mereka nanti hapus buktinya atau bagaimanapun itu makanya tidak ditampilkan. Maka dari itu khusus untuk private transaksi dari setiap member itu di-privatekan gitu, supaya tidak di otak-atik. Begitu juga dengan pengeluaran karena pengeluaran itu hanya admin yang bisa mengaksesnya atau bisa melakukan transaksi pengeluaran. Jadi di setiap member-member itu pengeluarannya itu untuk di transaksi itu tidak ditampilkan gitu. Di sini juga itu kan ada fitur pada metode pembayaran itu adalah pembayarannya itu melalui via transfer, BRI dan top up melalui Dana. Jadi pada contoh kali ini kita mau coba untuk metode pembayaran itu melalui BRI. Nah, begini tampilan ketika kita memilih metode pembayaran melalui BRI. Jadi di sini tuh ada instruksi untuk pembayaran yang melalui dibilang silakan transfer ke rekening ke BRI sekian gitu. Nah, jadi nominalnya di sini tuh taruhlah 30.000. 30.000. Terus tanggal transaksinya itu taruhlah tanggal 5 bulan Juli ya taruhlah bulan Juli. Terus kategorinya itu sumbangan untuk sekretariat. Oke, transaksi berhasil. Lalu nah, jadi ini salah klik. Ini tadi sebenarnya 1 kali, jadi karena 2 kali enggak apa-apa. Ini kita diarahkan untuk upload bukti pembayaran. Screenshotan dari bukti pembayaran itu. Kita masukkan fotonya. Taruh saja ini. Terus upload. Oke, bukti pembayaran berhasil diunggah. Jadi kita tunggu konfirmasi dari admin saja supaya dia terkonfirmasi. Selanjutnya kita login sebagai admin lagi untuk konfirmasi pembayaran tadi. Oke, berhasil. Kita langsung ke menu transaksi. Kita scroll ke bawah. Oke, scroll lagi. Kita klik menu bukti lunas. Oke,
Karena di sini tadi dia sudah upload buktinya, jadi kita lihat buktinya. Oke, jadi misalnya itu kan dia sudah upload buktinya tadi. Jadi seperti ini tampilan ketika admin melihat buktinya bahwa oh dia benar-benar sudah selesai membayar. Nah, tidak cuma bukti, jadi di sini juga ada struknya. Jadi ini adalah struk ketika sudah dikonfirmasi di member juga, di aplikasi member juga, bagian member juga pasti ditampilkan ini dan mereka bisa mencetak struknya. Aplikasi ini ada 3 diagram yang dipakai. Yang pertama itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua itu ada Sequence Diagram. Ketiga ada Use Case Diagram. Yang pertama ERD. ERD ini menjelaskan bagaimana data kita disimpan dengan aman dan terorganisir di dalam sebuah database. Berikut untuk setiap kotak, kotak yang ada pada gambar ini mewakili satu tabel data. Di sini kita punya 4 kotak, yaitu ada kotak user untuk data pengguna, terus ada kotak transaksi untuk catatan keuangan, ada kotak wallet untuk menyimpan saldo kas utama, dan kotak setting untuk aturan organisasinya. Nah, sebelum kita masuk ke kotak, saya mau jelaskan dulu makna dari simbol ini, simbol garisnya. Untuk garis 2 yang seperti ini dibaca 1. Garis 2 seperti ini, artinya ini adalah database tunggal. Sedangkan untuk simbol cakar ayam yang di bawah sini, ini artinya 0, 1 atau banyak. Simbol cakar ayam ini menandakan bahwa satu data induk bisa memiliki banyak catatan riwayat di tabel sebelahnya. Untuk hubungan simbolnya. Yang pertama hubungan antara user sama transaksi. Kotak user ini menyimpan data identitas anggota dan kotak transaksi ini menyimpan catatan uang masuk sama uang keluar. Nah, perhatikan garis antara user dan transaksi. Di sisi user ada garis 2 yang ini, dan di sisi transaksi ada garis cakar ayam. Ini artinya satu orang anggota dapat melakukan banyak kali transaksi atau bisa bayar iuran berkali-kali, namun satu catatan, transaksi hanya bisa dimiliki oleh satu orang yang sah agar laporan tidak tertukar. Nah, berikut untuk hubungan antara wallet dan transaksi. Nah, kotak wallet ini dia fungsinya untuk menyimpan saldo kas utama. Hubungannya sama, yaitu one to many. Satu kas utama mencatat dan menampung banyak riwayat transaksi. Ini memastikan saldo kas kita tersinkronisasi dengan seluruh riwayat uang masuk dan uang keluar. Berikut ada kotak setting. Nah, kotak setting ini berdiri sendiri karena ia adalah pusat aturan. Di sini admin menyimpan nominal iuran bulanan atau denda per hari jika terlambat membayar. Nah, saat sistem bekerja, ia akan melihat ke kotak ini untuk mencari tahu berapa denda yang harus diberikan kepada member. Nah, berikut untuk isi kotaknya itu, dari keempat kotak ini masing-masing itu terdapat primary key atau disingkat PK. Nah, primary key ini yang ini adalah kunci utama. Ini adalah ID unik yang memastikan setiap baris data punya nomor identitas tersendiri yang tidak boleh sama. Dan sedangkan di kotak transaksi ada foreign key. Foreign key ini adalah kunci penghubung. Misalnya di kotak transaksi ada user ID atau foreign key. Ini adalah tali yang menghubungkan catatan uang ini ke orang yang ada di kotak user. Sekarang kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram ini terdiri atas 2 layanan. Yang pertama layanan member dan yang kedua itu layanan admin. Nah, yang pertama layanan member. Mari kita lihat bagaimana sistem menghitung dana secara otomatis saat member membayar. Di sini itu ada browser member, ada API gateway, out service, wallet service, dan database. Nah, pertama-tama member ini mengirim permintaan melalui browser. Mana ini membawa data bahwa member mau membayar iuran bulan Januari. Lalu setelah sampai di gateway bertanya ke out service, apakah benar data orang ini sah? Lalu out service kembali menjawab bahwa orang ini benar-benar sah, dia member yang sah. Karena sudah dipastikan bahwa ini aman, maka gateway meneruskan perintahnya ke wallet service untuk memproses uang. Lalu wallet melakukan query atau ambil data ke database. Wallet beberapa nominal iuran dan denda per hari di organisasi ini. Lalu database menjawab ke wallet bahwa iurannya 10.000, dendanya itu 1.000 per hari, dan tanggal jatuh temponya itu tanggal 2. Di sini terdapat kotak. Disinilah internal logit terjadi.
wallet berhitung. Misalkan sekarang tanggal 5, jatuh jatuh tempo tanggal 2, berarti sudah telat membayar 3 hari. Jadi 3 hari dikali 1000, jadinya 3000. Setelah itu, wallet menyimpan data transaksi dengan status pending. Pada ini masuk ke database untuk mengamankan data. Jika transaksinya sudah dikonfirmasi, maka wallet kembali ke gateway. Yang terakhir, jawaban akan dikirim balik ke member. Total yang harus dia bayar adalah 13.000, yaitu iuran pokok sama dendanya yang 3.000. Lalu member akan melihat perintah ini bahwa dia harus membayar sekian. Nah, berikut untuk layanan adminnya. Sekarang kita lihat di sini bagaimana admin mencatat pengeluaran dengan tanggal yang bisa diatur sendiri. Sekarang kita lihat di sini bagaimana admin mencatat pengeluaran dengan tanggal yang bisa diatur sendiri. Nah, pertama, admin ke gateway. Admin menginput jumlah pengeluaran dan memilih tanggal custom. Misalnya pengeluaran kemarin baru dicatat hari ini. Lalu gateway mengirim semua data tersebut ke wallet service. Setelah itu, wallet service melakukan select for update. Artinya wallet mengunci saldo di database agar tidak ada transaksi lain yang masuk secara bersamaan. Tujuannya untuk mencegah saldo berantakan. Berikut untuk anak panah yang ini, bahwa database memberitahu ke wallet bahwa saldo yang tersimpan itu ada 500.000. Nah, di sini juga ada kotak alternatif kondisi I. Sistem ini melakukan pengecekan kondisi. Setelah itu, wallet sistem menyimpan transaksi menggunakan create add atau tanggal custom yang dipilih admin tadi. Sistem memotong saldo di tabel wallet bagian bawah else jika saldo kurang. Nah, sistem membatalkan proses pengiriman pesan error. Setelah itu, jawaban terakhirnya dikirim ke admin bahwa transaksi berhasil dicatat dan layar admin akan melakukan refresh otomatis untuk memperbarui laporan. Mengapa ini panahnya berbeda arah? Karena panah ke kanan menunjukkan proses sedang dikirim ke pusat data, sedangkan panah ke kiri menunjukkan sistem memberikan umpan balik atau feedback ke pengguna. Berikut yang terakhir itu use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, serta fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh aplikasi dalam pengelolaan iuran dan kas. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu member atau anggota dan admin atau pengelola. Nah, untuk aktor sistemnya di sini member atau anggota. Member ini merupakan pengguna yang terdaftar dalam sistem dan memiliki akses untuk melakukan aktivitas terkait pembayaran iuran dan pengelolaan data pribadinya. Lalu admin ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dan dalam mengatur dan mengelola sistem, memverifikasi transaksi, mengatur iuran dan denda, serta mengelola data anggota dan kas. Untuk use case loginnya, use case ini menggambarkan proses login ke dalam sistem. Baik member maupun admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur lain. Setelah login, pengguna dapat mengelola informasi akun seperti data profil atau kata sandi. Use case ini menjalankan proses pengguna dalam melihat dashboard sistem. Dashboard menampilkan ringkasan informasi seperti status pembayaran, notifikasi, transaksi, serta informasi kas yang relevan bagi pengguna. Nah, untuk yang berikutnya, use case bayar iuran. Use case ini hanya dapat dilakukan oleh member karena member melakukan pembayaran iuran setiap bulan. Apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo, sistem akan secara otomatis menghitung dan menambahkan denda keterlambatan. Use case riwayat per bulan. Use case ini dapat dilakukan oleh member dan admin. Pengguna dapat memfilter dan melihat riwayat transaksi berdasarkan bulan tertentu untuk mempermudahkan pemantauan dan pelaporan. Berikut use case upload bukti pembayaran. Yang ini, nah, use case ini menjelaskan proses member mengunggah bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran iuran. Bukti ini nantinya akan diverifikasi oleh admin. Berikut untuk use case konfirmasi dan verifikasi transaksi. Use case ini hanya dapat dilakukan oleh admin. Admin melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran yang diunggah oleh member dan menentukan status transaksi apakah diterima atau ditolak. Untuk use case input pengeluaran, use case ini menggambarkan proses admin dalam mencatat pengeluaran kas. Admin dapat memasukkan tanggal transaksi secara manual sesuai kebutuhan pencatatan. Nah, berikut kelola pengaturan. Use case ini menjelaskan proses admin dalam mengatur kebijakan sistem seperti besaran iuran bulanan, besaran denda keterlambatan, tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, yang berikutnya use case kelola data anggota. Yang terakhir, use case ini menjelaskan proses admin dalam mengelola data anggota, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data anggota. Sekian penjelasan dari saya untuk diagram-diagramnya dari entity relationship diagram, sequence diagram,
sampai pada use case diagram. Terima kasih.